Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi berikut ini saya akan mencoba memaparkan tentang reorientasi paradigma keselamatan, reorientasi paradigma keselamatan yang selama ini kita kenal dan disosialisasikan di hampir seluruh perusahaan, itu tentang paradigma everybody is responsible for safety. Jadi seringkali paradigma tentang everybody responsible for safety itu seringkali menimbulkan kontroversi karena teman-teman yang di luar HSE itu merasa bahwa ini adalah pembebanan tambahan untuk mereka yang mestinya menjadi tanggung jawab HSE, mengapa diberikan juga kepada mereka untuk menjadi tanggung jawab semua, begitu. Nah, oleh karena itu ini akan menjadi pemicu bagi teman-teman safety atau HSE di perusahaan untuk melakukan program edukasi promosi bahwa apa sih essential meaning dari safety, mengapa semua orang harus bertanggung jawab pada safety, harus bertanggung jawab terhadap safety di tempat kerjanya, sehingga muncul kesadaran lalu kemudian dan juga ketika mendesain program safety itu usahakan agar lebih spesifik programnya. Untuk teman-teman di maintenance, program safety-nya ya harus sesuai dengan kondisi yang ada di maintenance. Sesuai dalam artian sesuai dengan proses kerjanya, juga sesuai dengan ketersediaan waktu dan ketersediaan resource person atau SDM yang ada di sana. Jangan kemudian membebankan kepada unit yang memang terbatas SDM-nya, kemudian juga sangat tinggi kesibukannya, lalu kemudian program safety-nya juga demikian besarnya, sehingga ini betul-betul akan menyulitkan. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi concern daripada paradigma baru di dalam safety ini. Yang pertama adalah tentu saja yang harus diperhatikan itu adalah level of authority, Jangan unit-unit kerja atau unit operasi itu diberikan harus mengembangkan safety yang di luar daripada level authority-nya, harus sesuai dengan ruang lingkup daripada level authority-nya. Yang kedua adalah soal span of control yang berkaitan dengan level authority. Kalau level authority-nya cuma dalam lingkup unit kerja tertentu, jangan kemudian harus melakukan span of control di luar unit kerjanya. Itu akan menimbulkan confuse dan kemudian friksi manajerial. Dan kemudian juga harus didesain program safety yang betul-betul spesifik untuk top and middle management and employee. Tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan level masing-masing. Jangan kemudian operator kemudian disuruh bertanggung jawab seperti manajer ataupun seperti supervisor. Jadi tidak sesuai dengan level daripada authority yang ada. Oleh karena itu masalah paradigma kesehatan ini apabila kemudian responsibility ini kita kaitkan dengan authority dan juga kemudian accountability, itu harus betul-betul mempertimbangkan level of authority dan juga kemudian span of control yang ada di sistem manajemen yang ada, sehingga tidak terjadi miskonsepsi, tidak terjadi miskonsepsi. Inilah yang seringkali terjadi. Akhirnya kalau terjadi tidak memperhatikan level of authority dan juga span of control ini, maka akan terjadi poor management system dari safety yang akhirnya bisa menyebabkan terjadinya accident, karena apalagi dengan kondisi yang ada pada saat pandemi ini terjadi multitasking. Nah, multitasking ini akan menimbulkan resiko untuk terjadinya accident gitu. Nah, inilah paradigma baru di dalam safety yang berkembang, yang harus diperhatikan ketika kita mendesain program safety di perusahaan atau di lapangan, sehingga harus diperhatikan betul-betul level of authority dan span of control-nya. Jangan mendesain program safety yang sama untuk seluruh unit, tidak bisa. Jadi harus sesuai dengan
kondisi yang ada di unit operasi atau unit kerja tertentu tersebut. Inilah yang fokus daripada sesi ini yang coba saya sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan bisa menambah wawasan baru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.